Baik, yang pertama akan saya bacakan alur pelaksanaan. Nomor 1, peserta mendaftar melalui formulir pendaftaran ataupun kolektif dari sekolah. Yang kedua, peserta bergabung pada grup WhatsApp cabang mapel perjenjang yang telah dipilih. Yang ketiga, peserta mendapatkan buku panduan peserta melalui grup WhatsApp. Yang keempat, peserta mengikuti temu teknis. Yang kelima, peserta mendapatkan buku panduan pelaksanaan. Yang keenam, peserta mendapatkan jadwal pelaksanaan, tautan Zoom meeting, dan tautan Google Form soal melalui grup WhatsApp dan media sosial literatur Indonesia. Yang ketujuh, peserta mengikuti perlombaan sesuai jadwal pelaksanaan. Yang kedelapan, peserta bergabung pada Zoom meeting pelaksanaan lomba. Yang kesembilan, peserta masuk pada tautan Google Form soal. Yang kesepuluh, peserta mengisi data diri dan mengerjakan soal melalui Google Form selama 60 menit. Yang ke-11, setelah 60 menit, panitia akan menutup tautan Google Form dan ruang Zoom meeting. Yang ke-12, panitia akan menghitung perolehan nilai dari setiap peserta. Yang ke-13, hasil perolehan nilai dan peringkat akan diumumkan pada tanggal 30 Maret 2024 melalui grup WhatsApp dan media sosial literatur Indonesia. Yang ke-14, adanya gangguan jaringan ataupun peralatan tidak menjadi tanggung jawab panitia. Yang ke-15, keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang selanjutnya akan saya bacakan tata cara pelaksanaan Olimpiade Knowledge tahun 2024. Hal ini yang akan kalian lakukan ketika di hari pelaksanaan lomba. Yang pertama, peserta akan mendapatkan jadwal pelaksanaan, tautan Zoom meeting, dan tautan formulir soal Olimpiade Knowledge setiap cabang mapel pada jenjang. Sebelum mengikuti Olimpiade Knowledge, peserta diharapkan dapat mempersiapkan perangkat dan jaringan sebaik-baiknya. Yang ketiga, peserta bergabung pada Zoom meeting yang telah disediakan sesuai dengan jenjang dan cabang mapel yang telah dipilih. Batas waktu bergabung 10 menit dari jadwal pelaksanaan. Untuk jenjang SD hingga pukul 12.40, untuk jenjang SMP hingga pukul 14.10 dan jenjang SMA hingga pukul 15.40 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya, setelah tergabung pada ruang Zoom, peserta wajib mengubah nama dengan keterangan jenjang dan nama. Contohnya sudah tertera di situ, bisa diperhatikan. Ini kami tampilkan juga tata cara untuk mengubah nama ketika kalian sudah bergabung ke dalam ruang Zoom. Jika kalian menggunakan laptop ataupun komputer, kalian bisa mengikuti yang tertera di sini. Bisa klik titik 3 di bagian pojok kanan, kemudian pilih yang bagian paling bawah, rename. Kemudian akan muncul pop-up seperti yang terlihat. Kalian bisa mengubah nama kalian sesuai dengan ketentuan, yaitu jenjang dulu, kemudian nama. Sudah kami contohkan juga, kalau sudah diubah, silakan klik change. Nah, kalau kalian sudah mengubah nama dan klik change, nanti kalian sudah berhasil mengubah nama untuk Zoom kalian. Kalau sudah berhasil, kalian bisa klik di pojok bawah kiri, start video, untuk mengaktifkan kamera Zoom kalian. Untuk kalian yang menggunakan ponsel ketika bergabung pada Zoom, di bagian awal nanti kalian akan disuruh untuk memasukkan nama yang akan kalian gunakan. Isi sesuai ketentuan seperti tadi, SD, kemudian nama. Kemudian ketika kalian salah memasukkan nama atau di awal tidak diperintahkan untuk memasukkan nama pada saat bergabung Zoom, silahkan mengikuti panduan seperti ini. Klik di bawah, klik di bawah untuk peserta atau partisipan, kemudian ketika berpindah, pilih akun kalian. Biasanya letaknya di paling atas ya. Nanti klik aja, kemudian akan
muncul pilihan antara angkat tangan atau ganti nama. Nah, di situ kalian klik ganti nama ya. Kemudian ubah nama sesuai ketentuan. Kalau sudah, klik OK. Nah, nanti tampilannya akan seperti di contoh. Kalau sudah selesai, kalian klik mulai video untuk memulai kamera kalian. Kemudian pada nomor 5, pada ruang Zoom meeting, peserta akan dipandu oleh panitia selama pelaksanaan. Panitia akan membuka acara dan membacakan tata tertib yang harus kalian ikuti. Kemudian, panitia memulai pelaksanaan Olimpiade Knowledge dan mempersilahkan peserta untuk membuka Google Form soal. Tautan Google Form soal bisa didapatkan melalui poster jadwal yang telah dibagikan sebelumnya dan melalui ruang Zoom pada hari pelaksanaan yang akan dibagikan oleh panitia. Ini ada contohnya, nanti kalian untuk memasukkan linknya itu seperti apa. Bisa melalui Google, kalian ketik, ataupun bisa langsung klik dari link yang udah dibagikan di grup. Nah, selanjutnya ketika kalian udah berhasil masuk ke Google Form, kalian harus mengisi data diri. Di sini, waktu 60 menit sudah dimulai ya teman-teman. Nah, kalian harus mengisi data diri mulai dari email, kemudian asal sekolah, asal kecamatan dari sekolahnya ya, bukan asal kecamatan dari alamat kalian. Kemudian kelas sesuai dengan kelas kalian saat ini. Dan yang terakhir ada nama lengkap kalian. Isi sesuai dengan keterangan yang ada di layar ini ya teman-teman. Sudah ada ketentuannya, kecamatannya juga nanti kalian pilih aja, ada banyak sesuai dengan yang ada di Kabupaten Blora. Kemudian ketika kalian udah ngisi semuanya, klik berikutnya. Itu nanti akan muncul di bagian paling bawah. Nah, setelah kalian klik di berikutnya, baru kalian bisa mulai mengerjakan soal. Waktu pengerjaan selama 60 menit dimulai saat panitia mempersilahkan peserta untuk mulai mengerjakan. Jadi, waktu sudah terhitung ketika kalian mengisi data diri. Countdown waktu pengerjaan akan ditampilkan pada Zoom Meeting. Tidak ada tambahan waktu untuk peserta yang terlambat bergabung ataupun terlambat memulai pengerjaan. Peserta wajib mengirimkan jawaban saat waktu pengerjaan masih berjalan, maksimal di menit terakhir saat panitia memberikan instruksi. Jadi kalian harus sudah mengirimkan jawaban ketika waktu udah berjalan atau di waktu terakhir ya teman-teman. Nanti kan waktunya ditampilkan. Nah, kalau udah misal tinggal 5, 4, 3, 2, 1, kalian harus sudah mengirimkan jawaban kalian agar jawaban kalian itu terdeteksi oleh panitia. Kemudian setelah 60 menit, panitia akan menutup tautan Google Form dan tidak menerima jawaban lagi. Nah, untuk mengirimkan, nanti kalian scroll aja di bagian bawah setelah kalian mengerjakan soal, nanti akan ada tanda kirim. Ketika kalian udah kirim, klik tanda kirim, artinya jawaban kalian sudah terkirimkan ke pihak panitia. Seluruh peserta mengikuti sesi dokumentasi sebelum acara ditutup. Dan yang terakhir, panitia akan mengakhiri acara dan peserta dipersilahkan meninggalkan ruang Zoom. Baik, itu tadi tata cara untuk kalian lakukan ketika hari H pelaksanaan Olimpiade. Selanjutnya akan saya bacakan games rules yang harus kalian ikuti. Yang pertama, peserta harus bergabung pada grup WhatsApp per cabang mapel, per jenjang untuk mendapatkan informasi. Karena segala bentuk informasi akan kami sampaikan di dalam grup tersebut. Kemudian, peserta harus mengikuti perlombaan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan tepat waktu ya teman-teman. Kalau kalian terlambat, otomatis waktu kalian untuk mengerjakan akan terpotong. Kemudian, peserta harus memiliki ponsel, laptop, atau komputer karena Olimpiade ini bersifat online. Yang selanjutnya, peserta harus memiliki akun email untuk masuk ke Google Formulir pengerjaan.
Yang kelima, peserta harus mengubah nama pada ruang Zoom sesuai dengan ketentuan yang tadi udah saya jelaskan ya. Dan yang terakhir, peserta harus submit atau mengirimkan jawaban hingga batas waktu yang ditentukan. Nah, ini untuk jadwal pelaksanaan Olimpiade Knowledge Season 1 tahun 2024. Bisa di screenshot atau nanti kalian juga akan mendapatkan jadwalnya melalui grup WhatsApp ataupun media sosial literatur Indonesia. Yang pertama, di hari Senin tanggal 25 Maret nanti akan ada dari jenjang SD untuk mapel MIPA yang akan dilaksanakan pada pukul 12.30 hingga 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian dilanjutkan oleh jenjang SMP untuk cabang mapel MIPA yang dimulai pada pukul 14.00 hingga 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang terakhir yaitu jenjang SMA untuk cabang MIPA pada pukul 15.30 hingga 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan di hari selanjutnya untuk jenjangnya tetap sama, mulai yang paling siang nanti ada di SD, dilanjutkan SMP, kemudian baru SMA. Jadi kalian sekalian ngabuburit ya nanti kalau mau menunggu buka puasa, sambil menunggu buka puasa, kalian belajar dulu, kalian berkompetisi dulu, tetap harus semangat kayak gitu. Walaupun puasa, kita harus tetap semangat untuk berjuang menjadi generasi emas Indonesia. Baik, itu tadi untuk penjelasan alur pelaksanaan ataupun panduan pelaksanaan ketika kalian mengerjakan atau mengikuti Olimpiade Knowledge Season 1 tahun 2024. Jika terdapat kendala ataupun kalian masih bingung atau kalian mungkin belum masuk grup atau kalian mungkin belum dapat kisi-kisi, silakan chat narahubung program. Siapa? Lita. Kalian kalau kalian belum bergabung, silakan chat Lita untuk mendapatkan link grup WhatsApp-nya. Oke, jika dari teman-teman ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui kolom chat ataupun bisa raise hand ya. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan dari kalian ya teman-teman. Akan kakak bacakan satu persatu. Yang pertama dari Ihsan. Kak, untuk pengerjaan di rumah, Kak. Iya, pengerjaannya kalian bebas. Boleh dari rumah atau mungkin kalian mau mengerjakan bersama-sama di dalam satu kelas. Di sekolah juga diperbolehkan ya teman-teman. Asalkan tidak saling mencontek. Kemudian, maaf untuk pakaiannya dari Deirisa. Untuk pakaiannya nanti bebas, boleh pakai seragam atau kalian mau habis mengaji kemudian pakai udah berpakaian yang baju ngaji gitu ya, itu nggak apa-apa. Yang penting kalian melaksanakan sesuai dengan ketentuannya aja. Kalau untuk seragamnya kami tidak ada ketentuan seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Dewi, soalnya ada berapa ya Kak? Multiple choice semua. Soalnya nanti ada 50 soal untuk setiap cabang mapel. Kemudian semuanya itu pilihan ganda. Yang selanjutnya ada pertanyaan dari Lina Puspita Dewi. Kak, kalau mau merubah jenis lomba yang diikuti masih bisa. Untuk hal tersebut, kalian bisa konfirmasi kepada Lita atau narahubung program. Kemudian, Kak, kapan mulai pengerjaan? Pengerjaannya nanti sesuai jadwal yang telah Kakak sampaikan tadi ya. Nanti juga akan kami bagikan untuk jadwalnya biar kalian bisa melihat lebih jelas. Kemudian, untuk soalnya ada berapa ya? Tadi ada 50. Kemudian, ini pakai satu device atau dua device ya, Kak? Untuk satu device saja, kalian udah bisa melakukan Zoom meeting ataupun mengerjakan Google Form. Jadi kalian membuka Zoom meeting, kemudian kalian mengeklik link tautan Google Form, itu bisa dilaksanakan dalam satu device. Kalau misalkan melebihi batas waktu, gimana Kak? Kalau kalian melebihi batas waktu dan kalian tidak mengirimkan jawaban, artinya
apa yang kalian kerjakan tidak bisa diterima oleh panitia karena jawaban kalian belum terkirimkan ke pihak panitia dan kalian tidak bisa menerima nilai ataupun peringkat di akhir nanti. Kemudian izin bertanya, Alita, saat lomba Zoom dan Google Form harus pada device beda atau hanya menggunakan Android? Boleh. Menggunakan satu Android boleh dan bisa ya teman-teman. Tanggal berapa? Tanggalnya sesuai dengan mapel yang udah kalian pilih. Kalau MIPA berarti tanggal 25, kalau pilihnya sosial berarti tanggal 26, kalau kalian pilihnya PAI berarti tanggal 27. Materinya boleh di-share nggak, Kak? Kalau untuk materi buku panduan pelaksanaannya akan di-share. Kalau untuk materi kisi-kisi bisa kalian dapatkan melalui grup WhatsApp ya. Kemudian mengerjakannya di mana ya, Kak? Nanti mengerjakannya kalian menggunakan Google Formulir. Kalau misal nggak ada laptop atau komputer gimana? Kalau kalian nggak punya laptop ataupun komputer, kalian bisa mengerjakan melalui ponsel. Di saat mengerjakan, kamera harus on, Kak. Iya, untuk kamera Zoom meeting harus kalian on-kan ketika mengerjakan soal. Karena dari situ panitia akan melihat apakah kalian melakukan kecurangan atau tidak. Kak, itu mengerjakan pakai Zoom tidak, mengerjakannya menggunakan Google Form. Kalau untuk Zoom-nya, untuk kalian diawasi oleh panitia. Jadi di Zoom-nya nanti kalian itu menampilkan diri kalian ketika kalian mengerjakan soalnya untuk diawasi oleh panitia. Permisi Kak untuk mengerjakan soal dan join Zoom jadi satu ponsel. Ya, nanti kalian boleh menggunakan satu ponsel. Atau kalau kalian menggunakan, misal untuk join Zoom-nya kalian pakai laptop, kemudian pengerjaannya pakai ponsel, itu juga diperbolehkan. Untuk pengerjaannya mulai pukul berapa ya, Kak? Nanti pengerjaannya sesuai dengan jenjang kalian ya. Kalau kalian ada di jenjang SD, berarti mulai pengerjaannya itu pukul 12.30. Kalau kalian di jenjang SMP, mulai pengerjaannya di pukul 14.00. Kalau kalian SMA, berarti kalian mulai mengerjakannya pada pukul 15.30. Kak, ada kisi-kisinya nggak? Nah, kalau terkait kisi-kisi, itu udah kami bagikan di grup WhatsApp tiap cabang mapel. Kalau kalian merasa belum bergabung, silakan hubungi Lita untuk mendapatkan link grup WhatsApp-nya. IPS hari apa, Kak? Untuk teman-teman, untuk IPS itu tergabung dalam cabang mapel sosial ya. Jadi ketika kalian memilih cabang mapel sosial, di dalamnya nanti materinya adalah IPS dan Bahasa Indonesia. Ketika kalian memilih cabang mapel MIPA, berarti di dalamnya nanti ada soal IPA dan juga soal matematika. Kak, waktu lomba kamera Zoom apakah boleh dimatikan? Tidak boleh. Jadi selama kalian mengerjakan soal, kamera Zoom harus tetap on. Kak, kalau kisi-kisi mapelnya apakah di-share? Sudah di-share. Jika kalian belum bergabung di grup WhatsApp, silakan minta link grup WhatsApp-nya di Lita. Dan nanti kisi-kisinya bisa kalian dapatkan melalui grup WhatsApp tersebut. Kak, soalnya dari kelas 4 sampai 6 sama ya, Kak? Ya, benar sekali. Kalau soalnya nanti sama untuk SD di antara kelas 4 sampai kelas 6 itu sama soalnya jadi satu. Untuk SMP juga sama dari kelas 1 sampai kelas 3 soalnya sama. SMA juga seperti itu. Misal dikerjakan bersama-sama di sekolah, Zoom-nya berapa, Kak?
Untuk Zoom-nya nanti bisa perwakilan dari pengawas sekolahnya saja. Misal kalian bekerja sama dengan guru pengawas di sana, silakan konfirmasi ke Lita bahwa untuk sekolah ini kami melakukan bersama dan Zoom-nya menjadi 1 atau mungkin 2. Yang penting nanti setiap peserta bisa terlihat. Kak, jadwal PAI-nya kapan? Untuk jadwal PAI setiap jenjang nanti ada di hari Rabu ya. Kak, pas mengerjakan harus on mic. Kalau untuk mikrofon harus kalian matikan, tidak boleh di-on-kan ya teman-teman. Karena apa? Agar tidak berisik. Kalau kalian sedang mengerjakan soal terus berisik kan jadi tidak nyaman dan nanti malah mengganggu konsentrasi kalian. Baik, karena tadi ada sedikit delay di YouTube-nya, akan kakak ulas kembali ya. Panduan pelaksanaan untuk Knowledge Season 1 tadi. Baik, kita ulang lagi dulu untuk alur pelaksanaannya. Yang pertama, nanti peserta mendaftar melalui formulir pendaftaran ataupun kolektif dari sekolah. Yang kedua, peserta bergabung pada grup WhatsApp cabang mapel perjenjang yang telah dipilih. Yang ketiga, peserta mendapatkan buku panduan peserta melalui grup WhatsApp. Nah, kisi-kisinya nanti itu ada di buku panduan peserta ini ya teman-teman. Yang keempat, peserta mengikuti temu teknis yang hari ini kita lakukan ya. Kemudian yang kelima, peserta mendapatkan buku panduan pelaksanaan. Yang keenam, peserta mendapatkan jadwal pelaksanaan tautan Zoom meeting dan tautan Google Form soal melalui grup WhatsApp dan media sosial literatur Indonesia. Yang ketujuh, peserta mengikuti perlombaan sesuai jadwal pelaksanaan. Yang kedelapan, peserta bergabung pada Zoom meeting pelaksanaan lomba. Yang kesembilan, peserta masuk pada tautan Google Form soal. Yang kesepuluh, peserta mengisi data diri dan mengerjakan soal melalui Google Form selama 60 menit. Yang ke-11, setelah 60 menit, panitia akan menutup tautan Google Form dan ruang Zoom meeting. Yang ke-12, panitia akan menghitung perolehan nilai dari setiap peserta. Yang ke-13, hasil perolehan nilai dan peringkat akan diumumkan pada tanggal 30 Maret tahun 2024 melalui grup WhatsApp dan media sosial literatur Indonesia. Yang ke-14, adanya gangguan jaringan ataupun peralatan tidak menjadi tanggung jawab panitia. Yang terakhir, keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Baik, selanjutnya saya bacakan terkait tata cara pelaksanaan Olimpiade No Legends. Yang pertama, nanti kalian akan mendapatkan jadwal pelaksanaan, tautan Zoom meeting, dan tautan formulir soal Olimpiade No Legends setiap cabang mapel per jenjang. Yang kedua, sebelum mengikuti Olimpiade Legends, peserta diharapkan dapat mempersiapkan perangkat dan jaringan sebaik-baiknya. Jadi kalian harus ngecek dulu internetnya udah aktif atau belum, kuotanya masih full gak ya, takutnya nanti tiba-tiba kuota kalian udah habis ketika kalian di tengah-tengah mengerjakan ya teman-teman. Yang ketiga, peserta bergabung pada tautan Zoom meeting yang telah disediakan sesuai dengan jenjang dan cabang mapel yang telah dipilih. Batas waktu bergabung itu 10 menit dari jadwal pelaksanaan. SD hingga pukul 12.40, SMP hingga pukul 14.10, dan SMA hingga pukul 15.40. Kemudian, setelah tergabung pada ruang Zoom, peserta wajib mengubah nama dengan keterangan jenjang, kemudian nama. Seperti contohnya ya, misal kakak ada di jenjang SD, kemudian nama kakak Nana Nur Aini. Berarti yang pertama SD dulu, kemudian di strip, kemudian Nur Aini. Kapital semua ya teman-teman. Nah, ini kalau kalian mau mengubah nama dan kalian menggunakan laptop atau komputer ketika bergabung di Zoom. Nanti di bagian pojok kanan di akun kalian, klik
ada tanda titik 3. Kemudian di bawah sendiri kalian pilih rename. Nah, ketika udah muncul pop-up seperti itu, kalian bisa mengubah nama kalian sesuai ketentuan yang tadi ya. Kalau udah diubah, kalian klik change. Nah, selanjutnya kalau udah berubah, silahkan klik start video untuk kalian bisa on camera. Nah, kalau kalian bergabung Zoom-nya itu lewat ponsel, ketika kalian klik link Zoom, nanti di awal kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini untuk memasukkan nama kalian. Nah, bisa kalian isi sesuai dengan ketentuan yang tadi. Jenjang dulu, baru nama kalian. Kemudian kalau udah, klik OK. Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian udah gabung ke ruang Zoom, tapi namanya salah, atau ternyata tadi itu nggak disuruh ganti nama, Kak, aku namanya kayak udah dari awal dulu banget udah pernah isi namanya. Nah, kalau udah terjadi seperti itu, kalian klik di bawah, itu harusnya di peserta ya teman-teman, bukan di mulai video. Di peserta atau partisipan, kemudian kalau udah muncul, nanti kalian pilih akun kalian, itu biasanya adanya di paling atas sendiri. Ada keterangannya saya, atau misal kalau itu bahasa Inggris, biasanya keterangannya me. Nah, itu klik di situ, kemudian akan muncul pilihannya angkat tangan atau ganti nama. Kalian pilihnya yang ganti nama. Nah, kalau udah nanti akan muncul seperti tadi, kalian ubah namanya sesuai jenjang kalian dan nama kalian, kemudian klik OK. Nah, kalau udah selesai, nanti udah berubah namanya, kalian bisa mulai videonya dengan klik di bagian bawah kiri, ada mulai video. Nah, setelah itu, pada ruang Zoom meeting, kalian akan dipandu oleh panitia selama pelaksanaan. Panitia akan membuka acara dan membacakan tata tertib yang harus kalian patuhi selama pelaksanaan Olimpiade No Legends. Kemudian, panitia memulai pelaksanaan Olimpiade No Legends dan mempersilahkan peserta untuk membuka Google Form soal. Kemudian, tautan Google Form soal itu bisa kalian dapatkan melalui poster jadwal yang telah dibagikan di hari sebelumnya dan melalui ruang Zoom pada hari pelaksanaan. Nah, ini contohnya ya, kalau kalian mau ngetik di Google, atau misal kalian ngekliknya di Chrome, kayak gitu, atau di browser-browser lainnya, kalian ketik aja sesuai dengan link yang udah dibagikan. Atau misal kalau kalian udah tergabung dalam grup, berarti kalian bisa langsung klik link, biasanya tuh warnanya biru ya. Kalau udah berwarna biru, itu berarti udah bisa kalian klik linknya. Nanti kalian bisa langsung terpindah ke dalam Google Form soalnya. Nah, kemudian kalian harus mengisi data diri pada Google Form soal nanti. Ini yang bagian pertama ya. Setelah ketika kalian mengisi ini, waktunya udah terhitung mulai 60 menit. Nanti yang pertama ada isi email kalian, kemudian asal sekolah kalian, terus asal kecamatan kalian, kemudian kelas kalian sekarang itu ada di kelas berapa, dan nama lengkap kalian. Nanti tulisnya full kapital ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau udah kalian klik berikutnya untuk kalian bisa berpindah ke soal. Kemudian kalian akan mulai mengerjakan soal dan waktu pengerjaan selama 60 menit dimulai saat panitia mempersilahkan kalian untuk mulai mengerjakan soal. Countdown waktu pengerjaan akan ditampilkan pada Zoom meeting dan tidak ada tambahan waktu untuk peserta yang terlambat bergabung ataupun terlambat memulai pengerjaan. Peserta wajib mengirimkan jawaban saat waktu pengerjaan masih berjalan maksimal di menit terakhir saat panitia memberikan instruksi. Setelah 60 menit, panitia akan menutup tautan Google Form dan tidak menerima jawaban lagi. Untuk mengirimkan jawaban kalian, silakan scroll di bagian bawah setelah kalian menjawab soal nanti. Paling bawah akan ada pilihan kirim. Nah, klik bagian kirim tadi dan kalian
Artinya sudah mengirimkan jawaban kalian kepada panitia. Seluruh peserta mengikuti sesi dokumentasi sebelum acara ditutup. Jadi setelah kalian mengerjakan, nanti kita akan foto bersama dulu ya. Jangan buru-buru keluar dari Zoom-nya. Dan yang terakhir, panitia akan mengakhiri acara dan peserta dipersilahkan meninggalkan ruang Zoom. Nah, yang selanjutnya, hal yang harus kalian patuhi ketika kalian mengikuti Olimpiade Knowledge ini. Yang pertama, peserta harus bergabung pada grup WhatsApp per cabang mapel per jenjang untuk mendapatkan informasi. Kemudian, peserta harus mengikuti perlombaan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan tepat waktu. Wajib disiplin waktu. Jadi, jangan telat. Kemudian, peserta harus memiliki ponsel, laptop, atau komputer karena Olimpiade bersifat online. Selanjutnya, peserta harus memiliki akun email untuk masuk ke Google Formulir pengerjaan. Yang kelima, peserta harus mengubah nama pada ruang Zoom sesuai dengan ketentuan yang udah kakak jelasin tadi ya. Dan yang terakhir, peserta harus submit atau mengirimkan jawaban hingga batas waktu yang telah ditentukan. Dan ini jadwal pelaksanaannya untuk setiap jenjang, setiap mapel cabang setiap cabang mapelnya udah ada di layar. Bisa kalian lihat, bisa di screenshot dulu, ataupun nanti kalian bisa melihat melalui media sosial literatur Indonesia dan grup WhatsApp yang udah ada kalian ya tentunya di dalamnya. Kalau kalian belum bergabung di grup WhatsApp ya kalian nggak bisa lihat ini nanti. Oke, itu tadi penjelasan dari panduan pelaksanaan ketika kalian mengikuti Olimpiade Knowledge 1. Selanjutnya kita bacakan pertanyaan kalian lagi ya. Sepertinya ini masih banyak banget yang tanya-tanya. Oke, dicari dulu ya pertanyaan kalian yang sepertinya tadi belum. Oke, ini ada pertanyaan, mulai mengerjakannya jam berapa, Kak? Nanti sesuai jenjang ya. Kalau kalian di jenjang SD berarti mulai mengerjakannya sekitar pukul 12.45 karena nanti kan mulai acaranya 12.30. Nah, kalian bergabung itu 10 menit berarti sampai 12.40. Kemudian nanti ada pembukaan dan pembacaan tata tertib dulu selama 5 menit. Setelah itu baru deh kalian akan dipersilakan oleh panitia untuk mengerjakan soalnya. Ini ada pertanyaan lagi. Kak, kalau pakai dua handphone, yang satu untuk Zoom, yang satu untuk mengerjakan soal, boleh? Boleh banget ya teman-teman. Misal kalian mau menggunakan dua perangkat, untuk satu Zoom, satu soal, itu diperbolehkan. Tapi kalau kalian hanya memiliki satu perangkat, itu juga tidak apa-apa, masih bisa kok. Kak, untuk email harus email sendiri atau boleh yang lain ya? Mungkin kalau kalian dari anak-anak SD belum pernah membuat email atau lain sebagainya, kalian bisa pakai email orang tua dulu boleh. Yang penting kalian konfirmasi ya ke orang tua. Tahu-tahu kalian dapat kiriman email, oh ternyata orang tua kalian nggak tahu kalian ikut Olimpiade. Jadi konfirmasi dulu, bilang dulu, Bu, aku ikut Olimpiade. Nanti untuk mengerjakannya pakai email ibu ya. Nah, nanti kalian bilang dulu kayak gitu ya. Baik, karena sepertinya banyak banget nih pertanyaan, tapi agak aneh-aneh ya dari kalian. Pertanyaannya yang sopan ya, biar bisa kakak bacakan. Apalagi ini bulan puasa loh, kalian udah puasa 1 hari penuh, apalagi ini udah sore banget, tinggal buka puasa, terus ternyata kalian melakukan hal yang buruk, nanti pahala kalian bisa dihapus loh, mau cuma lapar doang tapi nggak dapet pahala. Sangat sayang banget gak sih?
ya kan? Jadi yang sopan ya, chatnya nanti yang baik-baik aja. Kita tanyakan apa yang kalian bingungkan, dan kita di sini akan menjawab pertanyaan kalian. Yuk mulai kirimkan pertanyaan ya kalau kalian masih bingung, oh, kayak gimana Kak? Nanti dapetinnya di mana Kak? Nanti kalau gangguan jaringan gimana Kak? Ya nggak boleh gangguan jaringan ya. Kan dari awal dibilang kalau nggak boleh gangguan jaringan. Kak, kalau pakai dua HP itu akun emailnya pakai satu akun, satu akun yang sama atau beda? Tergantung. Karena nanti kan antara Zoom dan Google Formulir itu eh, bisa bisa juga beda. Jadi mereka bukan satu hal yang tergabung itu loh teman-teman. Jadi kalian bisa menggunakan akun yang sama ataupun akun yang beda. Bawa dulu Kak, operator ke bawah dulu ya. Kak, semisal pakai WiFi, terus listriknya padam gimana? Nah, ini nih, kalau misal kalian pakai WiFi, kalau di rumah berarti kalian mungkin harus tanya ke PLN dulu ya. PLN ini ada pemadaman listrik nggak ya? Jadi jangan sampai ya kalau kalian udah, wah aku punya WiFi, pakai WiFi aja deh, ternyata listriknya padam. Berarti mungkin salah satu caranya kalian harus punya paket kuota dulu ya teman-teman. Jadi setidaknya kalau kalian tiba-tiba listriknya padam, wifi-nya ikut padam, kalian bisa menggantinya dengan kuota kalian, internet kalian, seperti itu. Atau misal kalian biasanya kan di kayak tempat apa ya, kafe mungkin, ya nanti bisa kalian tanyakan dulu ke tempat kafenya, Kak di sini kira-kira nanti listriknya padam nggak ya? Jadi kalian bisa tahu nih wifi-nya bakal terputus nggak ya, kayak gitu. Jadi kalian udah di eh, apa ya? Kalian tanya dulu. Jadi kalian tahu gitu loh. Itu akan ada nggak ya, aman nggak ya ketika aku mengerjakan kayak gitu. Kan cuma 60 menit ya teman-teman. Kayaknya lebih lama ketika kalian mau main Mobile Legends ya sampai berjam-jam, wifi-nya kayaknya juga nggak mati biasanya. Kita mau ke pertanyaan yang lain ya. Kak, ketika mengerjakan soal MIPA, apa boleh menghitung menggunakan kalkulator atau kertas coretan? Nah, kalau kalian mau menghitung menggunakan kertas coretan, itu diperbolehkan. Tapi kalau kalian menghitung menggunakan kalkulator, itu tidak diperbolehkan ya teman-teman. Baik kalkulator yang eh, sendiri atau kalkulator yang ada di dalam HP, itu sama-sama tidak diperbolehkan. Kak, lombanya kalau menang dapat hadiah apa? Ini pasti kalian belum baca petunjuk teknis ya ketika mau daftar. Itu udah kita cantumin loh untuk juara umum. Nanti dapat apa aja sih? Coba kalian cek deh petunjuk teknisnya dapat apa aja. Yang pasti hadiahnya menarik dan nanti akan bermanfaat buat kalian juga. Kak, kalau pengerjaannya di HP, nanti dikirim link Zoom. Linknya untuk Zoom apa gimana? Kalau kalian mengerjakannya di HP, kemudian kalian gabung Zoom-nya juga lewat HP, sebenarnya ketika kalian gabung Zoom nih ya, kalian itu bisa pindah dulu ke aplikasi lain. Jadi ketika kalian udah gabung Zoom, kemudian nanti kalian harus masuk dulu ke WhatsApp untuk ngambil linknya. Itu kalian bisa. Jadi kalian bisa pindah ke WhatsApp dulu untuk klik link Google Form-nya. Atau kalian juga bisa mendapatkan linknya nanti di kolom chat Zoom. Nah, kalian kan bisa pindah-pindah, bisa melakukan ini itu ya. Tapi dari panitia, kami akan tetap melihat apapun aktivitas kalian, baik nanti di HP ataupun di Zoom, kalian akan terlihat. Jadi kalau kalian melakukan kecurangan nih ya, itu akan terekam dan akan dideteksi oleh panitia yang itu nanti akan mempengaruhi hasil nilai kalian. Jadi jangan sampai curang, apalagi ini bulan puasa. Masa kalian mau
melakukan kecurangan di bulan puasa, bulan yang baik ini, padahal ini adalah waktunya kita untuk banyak beribadah dan berbuat kebaikan. Kak, kalau baterai HP habis pas soal belum selesai gimana, Kak? Berarti ketika kalian mengerjakan soal, HP-nya pertama harus dicas dulu. Kalau misal baterainya, "Kak, aku mengerjakan nih, udah aku cas, ternyata gak masuk." Berarti ketika kalian mau mengerjakan, di sebelah kalian ya harus ada stop kontak. Kalian colokin tuh casnya, kemudian kalian colokin juga ke HP kalian. Jadi ketika mengerjakan, baterai kalian terisi. Karena itu tidak akan mengganggu pelaksanaan ya teman-teman. Kak, kalau kita lombanya dua mapel boleh, boleh, sangat-sangat diperbolehkan. Karena apa? Yang pertama, jadwal per mapelnya nanti kan beda dari tiap jenjangnya. Jadi kalian diperbolehkan, karena itu dirasa juga tidak mengganggu kalian ketika mengerjakan antara satu mapel dengan mapel yang lain. Kalau misal kalian mau menambah eh, atau mengurangi mapel yang sudah kalian pilih, silahkan untuk konfirmasi ke Lita. Kak, cara mengetahui menang kalahnya gimana, Kak? Nah, itu nanti akan diumumkan pada tanggal 30 Maret 2024. Kalau kalian menang, berarti otomatis nama kalian nanti ada di bagian paling atas, paling depan. Artinya kalian akan menang dan pasti kalian juga akan dihubungi oleh panitia. Pengumumannya nanti lewat media sosial literatur dan juga WhatsApp ya teman-teman. Kak, menghitungnya boleh pakai sempoa. Boleh kalau sempoa ya, karena kan kalau kalian biasanya yang udah jago sempoa tuh pasti bisa menghitungnya. Karena sempoa kan bukan hal elektronik ataupun yang otomatis kalian dapatkan kayak gitu. Ketika kalian mengetik soalnya kalian dapatkan itu kan nggak bisa dari sempoa. Kak, daftarnya gimana? Nah, kalau kalian tuh ya sekarang mengikuti temu teknis, tapi ternyata kalian belum daftar nih. Segera lari ke media sosial literatur, kemudian cari postingan dari Knowledge dan klik link pendaftaran. Dadah, kalian nanti bisa masuk dan mengisi pendaftarannya. Setelah itu kalian konfirmasi untuk mendapatkan link grup WhatsApp. Kan kalau menang dapat medali, medali ya Kak, nanti itu langsung dapat barang atau gimana Kak? Nah, kalian ketika pendaftaran kan mengisi alamat ya teman-teman. Nah, alamat itu nanti untuk pengiriman medali kalian. Seperti itu. Jadi medali kalian nanti akan dikirimkan langsung ke rumah kalian. Mau ada buber nih, apakah boleh keluar? Kalian kan pakai Zoom ya, nanti bisa pakai headset dulu ya, biar kalian nggak ketinggalan informasi. Mau bukber sambil makan juga tetap bisa mendengarkan kan teman-teman. Kak, juaranya sampai berapa ya Kak? Untuk juara yang mendapatkan penghargaan dari kami itu nanti ada juara umum setiap cabang mapel per jenjang. Jadi nanti ada juara umum untuk cabang MIPA di jenjang SD, ada juara umum cabang MIPA di jenjang SMP, ada juara umum cabang MIPA di jenjang SMA dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman. Kak, mengerjakan matematika sama IPA-nya langsung di hari itu, di waktu itu secara bersamaan atau gimana, Kak? Nah, betul sekali. Jadi, ketika kalian memilih matematika ataupun IPA, itu maksudnya kalian memilih cabang MIPA. Karena cabang MIPA itu isiannya adalah matematika dan IPA. Jadi, kalian akan mengerjakan soal matematika dan IPA di waktu yang bersamaan. Jadi, cabang itu ya teman-teman, adanya cuma MIPA, sosial, atau PAI. Kalau MIPA berarti untuk kalian yang jago matematika sama IPA. Kalau kalian pilihnya sosial berarti untuk kalian yang jago bahasa Indonesia sama IPS. Dan kalau yang PAI berarti kalian untuk anak-anak yang sepertinya sangat-sangat alim ulama gitu ya. Pasti kalian anak-anak baik yang tahu tentang agama seperti itu. Kak, saat bingung bisa tanya sama gurunya tidak ya? Tidak boleh.
Tidak boleh sama sekali. Meskipun nih ya, ketika kalian pengerjaan itu didampingi guru, didampingi kakak kalian, didampingi orang tua kalian, kalian harus mengerjakan soal secara mandiri. Tidak boleh bertanya. Kalau kalian bertanya kepada orang lain, orang di samping kalian, di belakang kalian, di depan kalian, itu akan terekam oleh panitia dan akan mempengaruhi nilai kalian. Permisi Kak, alamatnya sekolah atau rumah? Nanti akan dihubungi lebih lanjut ya. Kalau kemarin kalian mengisinya alamat sekolah, kemungkinan kalian akan dihubungi oleh panitia ketika kalian menjadi juara untuk pengiriman hadiahnya. Kak, kalau Zoom-nya satu kelas jadi satu laptop, format nama di Zoom-nya apa ya, Kak? Nanti bisa format namanya, tetap ada jenjangnya, kemudian nama sekolahnya. Kalau bisa, kalian konfirmasi dulu ya ke Lita, kalau kalian akan melaksanakan pengerjaan soal secara bersamaan dan Zoom-nya nanti juga bersama-sama. Jadi soalnya selang-seling Kak, kadang matematika, kadang IPA gitu Kak. Ya betul banget. Jadi kalau kalian yang pilihnya MIPA ataupun sosial, nanti antara soalnya itu selang-seling. Kalau MIPA berarti selang-selingnya antara matematika sama IPA. Kalau kalian pilihnya sosial berarti selang-selingnya antara BIA sama IPS. Kalau Kak, kalau mengerjakan soal kamera dinyalakan apa tidak Kak? Harus dinyalakan. Kak, kalau alamat sekolahnya kita bingung, boleh tanya guru gak, Kak? Boleh. Kalau kalian bingungnya tentang alamat, itu boleh ya, karena itu tidak di dalam proses pengerjaan soal. Karena kan alamat nanti dibutuhkan untuk kalian pengiriman hadiah ketika kalian mendapatkan juara. Kak, kalau PAI soalnya selang-seling nggak? Nah, kalau PAI kan cuma satu mata pelajaran nih sebenarnya. Jadi ya soalnya sama aja mau selang-seling atau enggak, tetap PAI kan? Kak, eh, Kak soal matematikanya sampai nomor 25 apa random nomornya? Random ya nanti, jadi silahkan dilihat aja ketika pelaksanaan. Teman-teman, sebenarnya kalau kalian mau out Zoom itu diperbolehkan karena nanti live streaming dari YouTube-nya juga akan tetap kami upload di YouTube Literatur Indonesia. Jadi kalian bisa cek temu teknis ini ya, apalagi buat teman-teman yang mungkin menggunakan akun orang tua, sedangkan orang tuanya masih sibuk kalau sore untuk menyiapkan buka bersama atau untuk menyiapkan buka keluarga. Akhirnya kalian cuma bisanya nanti malam mungkin setelah buka atau mungkin setelah kalian tarawih baru bisa lihat atau mendengarkan temu teknis ini, itu nggak apa-apa. Yang penting saat pelaksanaan nanti kalian paham ya caranya gimana. Nggak bingung nanti saat pelaksanaan aku harus kemana ya, aku harus ngisi apa, aku harus kemana dulu, ke Zoom dulu atau Google Form dulu. Aku cari informasinya gimana ya, kalian itu nggak bingung seperti itu teman-teman. Jadi ketika kalian dirasa memang punya kesibukan dan tidak bisa bergabung pada Zoom ataupun bergabung temu teknis tepat waktu, itu nggak apa-apa. Nanti kita share ya link streaming dari YouTube-nya yang udah ada di YouTube Literatur Indonesia. Buku panduan pelaksanaannya juga nanti akan kita share kok. Jadi kalian nggak perlu khawatir, Kak, tadi cepet banget gak ada yang aku screenshot materinya. Atau aku masih bingung, Kak, tadi contohnya gimana, aku lupa, kayak gitu. Nanti kalian bisa baca-baca lagi dan kalian ingat-ingat lagi. Kak, untuk pengisian identitas sebelum pengerjaan ada waktu berapa lama, Kak? Jadi, untuk pengisian identitas itu udah masuk di waktu pengerjaan ya, teman-teman. Jadi, ketika dari panitia itu udah memulai 3, 2, 1, panitia memulai kalian akan mengerjakan soal, berarti waktunya udah terhitung 60 menit. Di situ nanti harus mengisi data diri dulu, kemudian baru mengerjakan soal. Jadi tergantung nanti kalau kalian misal di bagian isi identitasnya lama, ya waktu kalian akan terpotong untuk mengerjakan soalnya, kayak gitu. Kak,
Kak, soalnya dikasih tahu atau tidak, Kak? Nah, kalau dikasih tahu soalnya pasti nggak mungkin ya, teman-teman. Tapi ada kisi-kisinya kok buat kalian bisa belajar untuk persiapan nanti. Kak, kalau selesai tapi belum selesai mengerjakan, gimana ya? Nah, kalau emang masih banyak yang belum dikerjakan, tapi kalian bimbang nih, waktunya udah habis, aku belum selesai mengerjakan soal. Kalian bisa mengirimkan seadanya, nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting itu adalah hasil kerja keras kalian, kayak gitu. Jadi tetap dikirimkan aja, nanti diklik kirim. Kalau kalian nggak mengirimkan, berarti malah kalian terhitungnya nanti nol atau tidak mengikuti pelaksanaan Olimpiade. Kak, seumpama kalau panitia share materinya, terus kita malamnya belajar di guru les, boleh nggak, Kak? Boleh banget. Kalau kalian share, kalian udah dapat kisi-kisinya nih, kemudian nanti ke guru les kalian, Bu Guru, ini aku dapat kisi-kisi untuk Olimpiade yang aku ikutin, aku mau belajar ini, itu boleh banget. Biar kalian nanti bisa benar-benar mempersiapkan diri dalam pelaksanaan Olimpiade Knowledge nanti ya. Kalau ada tugas dari guru banyak banget, bisa ditunda tugas dari gurunya nggak, Kak, buat persiapan lomba ini? Nah, kalau terkait tugas guru di sekolah, nanti kalian langsung bilang gurunya ya, karena kami tidak bisa mengatur hal itu, teman-teman. Jadi kalian harus bilang dulu, Bu Guru, aku kan mau persiapan nih Lomba Olimpiade No Legend untuk membanggakan sekolah kita. Jadi apakah boleh tugasnya ditunda dulu? Bilang seperti itu ya. Siapa tahu nanti guru kalian hatinya jadi tersentuh, kemudian tugasnya ditunda deh. Kak, boleh lihat buku rumus? Tidak boleh. Kalau kalian, misalnya ya, ketika kalian mengikuti ujian di sekolah, apakah kalian boleh membuka buku pelajaran? Kan tentu saja tidak ya, teman-teman. Kak, kalau misalnya ada acara keluarga, sorry. Kak, kalau Olimpiade boleh bawa buku yang mapel di hari itu. Kalau acara Olimpiade. Kalau Olimpiade boleh bawa buku yang mapel di hari itu. Kalau untuk bukunya, kemudian kalian buka ketika kalian sedang mengerjakan soal, tentu saja tidak boleh ya teman-teman. Tapi kalau ketika hari itu, misal kalian ikut cabang mapel PAI, kemudian di hari itu ketika kalian sekolah, kalian juga ada pelajaran PAI ya. Silakan dibawa bukunya untuk belajar di sekolah, bukan untuk saat pengerjaan soal Legends. Kalau mapel bahasa Indonesia sama IPS itu jadwalnya harinya sama apa beda? Ini sama kayak yang mapel matematika sama IPA tadi ya teman-teman. Jadi kalau bahasa Indonesia itu gabung sama IPS. Kembali lagi bahwa cabang mapel di Olimpiade Knowledge ini hanya tiga, yaitu MIPA, sosial, dan PAI. MIPA artinya matematika IPA, kemudian sosial artinya bahasa Indonesia IPS. Kak mau tanya, misal sekolah sama alamat rumah kita jauh, butuh belasan menit, sekolah kita juga agak mepet sama mau mengerjakan soalnya. Boleh ngerjain di sekolah nggak, Kak? Boleh banget ya teman-teman. Tapi kalau bisa kalian koordinasi dulu sama guru kalian. Bu, ini aku ada olimpiade nih, aku mau mengerjakan soal dulu ya, karena nanti kalau misal pulang, kayaknya nanti aku bisa terlambat. Nah, kalian bisa koordinasi dulu. Jadi, kalian nanti di sekolah tidak dikunciin ya sama satpamnya. Takutnya kan seperti itu. Jadi, kalian bilang aja ke gurunya, Kak, kisi-kisinya mana? Kisi-kisinya bisa kalian dapatkan di grup WhatsApp untuk bagian buku panduan peserta. Nah, tadi terkait penjelasan panduan pelaksanaan saat Olimpiade Knowledge berlangsung, dan dari pertanyaan-pertanyaan kalian, kalau sekiranya ada yang belum terjawab atau kalian masih bingung, silakan hubungi Lita atau narasumber program kami. Dan persiapkan diri kalian untuk mengikuti Olimpiade No Legends yang akan dilaksanakan pada tanggal 25, 26, dan 27 Maret tahun 2024. Dan bersiaplah jadi top rank di kotamu. Sampai jumpa di pelaksanaan hari lomba.